Dokter kandungan berinisial MSF resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Garut, Jawa Barat. Penetapan ini merupakan hasil penyelidikan atas laporan korban yang diduga mengalami kekerasan seksual saat melakukan pemeriksaan di luar fasilitas medis. Pasca polisi menetapkan tersangka oknum dokter kandungan di Garut, Jawa Barat, satu persatu korban akhirnya berkonsultasi ke salah satu kantor hukum yang ada di Garut. Saat ini ada 10 korban yang mengadu telah menjadi korban pelecehan tersangka MSF dengan berbagai modus. Umumnya korban enggan melapor resmi ke polisi karena trauma dan malu privasinya akan terbongkar. Biar tambah lagi hukumannya, biar maksudnya bukan biar apa ya, biar berat gitu hukumannya, biar bahwa apalagi tadi kan 4 kali, cuma 4 kali, biar mematahkan itu bahwa korbannya lebih banyak dari 4. Lebih dari 4 sebetulnya? Iya. Di ibu aja 10? Iya. Selanjutnya, jajaran Reserse Kriminal Polres Garut menggeledah tempat indekos dokter kandungan MSF di Jalan Mayor Samsu, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Polisi juga melakukan identifikasi dan mengamankan sejumlah barang bukti tambahan yang diduga memiliki keterkaitan atas laporan korban yang pernah dilecehkan oleh tersangka. Pernah tinggal di wilayah Desa Jayaraga di RW 1, Jalan Mayor Samsu. Oh, di situ. Sudah lama di situ. Kalau waktunya saya belum ada info yang lengkap dari Pak RW. Hanya kemarin kedatangan tim dari Polres mengadakan semacam penggeledahan lah ke tempat kosan di mana Pak Dokter itu berdomisili. Oh gitu. Jadi infonya baru segitu? Baru segitu. Pemerintah Desa Jayaraga mengimbau warganya agar melapor ke polisi apabila menjadi korban pelecehan tersangka. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, Anda saksikan tadi adalah bagaimana update terkini mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah klinik kandungan di wilayah Garut, Jawa Barat yang saat ini sudah ditangani oleh polisi. Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Dalam Apa Kabar Indonesia Malam kali ini kami akan membahas bagaimana kemudian kabar kurang mengenakan datang dari wilayah Kamboja. 2 warga negara Indonesia meregang nyawa diduga akibat perdagangan orang. Kalau kita melihat dari segi data pula, ternyata jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja melalui jalur tak resmi di Kamboja pada tahun ini saja meningkat drastis. Bagaimana kita bisa memutus kasus ini dan juga apa yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa memitigasi hal ini. Kami akan membahasnya secara lengkap di Apa Kabar Indonesia Malam bersama dengan saya, Maria Segaf. Ya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu kami tentunya juga akan menghadirkan informasi penting dan menarik lainnya, mulai dari update informasi berkaitan dengan kemacetan yang terjadi di akses jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, hingga kami juga nanti akan melihat situasi terkini warga terdampak tanah bergerak yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Seluruhnya akan kami hadirkan pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan lanjut, kita akan langsung ke informasi utama pemirsa, di mana ini Polres Metro Jakarta masih menyelidiki kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana operasional program makan bergizi gratis atau MBG oleh sebuah yayasan berinisial MBN. Ya, Dana Harli Putra, kuasa hukum dari Ira Mesradistiwati, pemirsa, milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kalibata Jakarta Selatan, memenuhi panggilan pemeriksaan penyelidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Ia akan dimintai keterangan sebagai pelapor dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana operasional program makan bergizi gratis. Ya, menurut Harli, dana operasional untuk mitra dapur MBG Kalibata sebenarnya sudah ditransfer oleh Badan Gizi Nasional ke yayasan. Itu loh maksud saya, kok bisa orang ini. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Keributan terjadi di dekat TPU Pondok Ragon, Depok, Jawa Barat pada
Jumat pagi, di mana 3 mobil ini nampak hancur akibat kemarahan warga. 1 mobil terbakar dan 2 mobil lainnya hancur, pemirsa. Hal ini terjadi di dekat tempat pemakaman umum Pondok Ragon, Jakarta Timur. Duga insiden tersebut buntut dari kemarahan massa atas penangkapan seorang warga. Peristiwa penangkapan sendiri terjadi pada Jumat dini hari, namun penangkapan tersebut mendapat penolakan dari warga setempat yang kemudian memicu ketegangan. Warga yang kesal kemudian melampiaskan amarahnya dengan merusak 3 unit mobil. Kasat Reskrim Polres Metro Depok menyatakan bahwa penjemputan paksa terhadap seorang warga dilakukan aparat karena yang bersangkutan telah mangkir 2 kali dari pemanggilan sebagai tersangka. Adapun kasus yang menjerat pelaku yaitu terkait dengan kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Saat ini petugas masih berjaga di sekitar lokasi untuk bisa mencegah peristiwa tersebut berlanjut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Pemirsa, kemacetan panjang masih terlihat di sejumlah ruas jalan menuju areal NPC Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyebab kemacetan dipicu volume bongkar muat yang melebihi kapasitas dari hasil biasa. Ya, kalau kita lihat pemirsa, di antrian truk yang melakukan aktivitas bongkar muat ternyata masih terjadi hingga Jumat pagi tadi. Kemacetan yang dinominasi oleh kendaraan truk besar ini terlihat dari pos 9 Tanjung Priok menuju ke pintu masuk NPCT 1 Jakarta Utara. Kemacetan yang terjadi sejak Rabu malam kemarin ternyata disebabkan adanya penumpukan bongkar muat di depo peti kemas untuk melakukan ekspor dan impor barang pasca Lebaran dan menjelang libur panjang. Kita akan langsung perbarui informasinya, pemirsa, bersama dengan rekan kami Zinedine Duhan yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat malam, Duhan. Apakah kemacetan masih terjadi hingga malam hari ini, Duhan? Ya, Tiara dan juga pemirsa, untuk saat ini lalu lintas ini di sekitaran Tanjung Priok ini memang sudah terpantau normal atau kembali seperti pada sehari-hari, yang mana tadi kami juga sempat berkeliling 1 kali ini untuk memeriksa apakah kemacetan masih terjadi atau mengurai ke beberapa arah. Tadi kami lihat dari arah Cempaka Putih menuju ke pelabuhan seperti itu, ini sudah lancar, yang mana baik melalui Jalan Yosudarso maupun melalui jalan tol ini sudah terpantau lancar, bahkan cenderung lebih lenggang dari biasanya. Lalu yang mengarah dari Cakung atau Cilincing menuju ke terminal NPCT 1 ini terpantau sudah lancar, dan jika di belakang saya ini terdapat sebuah tumpukan, ini memang lalu lintas normal di sekitaran Tanjung Priok yang terjadi pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi memang setiap hari ini menjelang malam atau menjelang sore hari memang lalu lintasnya akan terpantau sama seperti ini. Namun dari berbagai arah tadi kami juga sudah memeriksa, ini lalu lintas sudah kembali normal, yang mana sebelumnya bahkan hingga siang hari tadi ini kemacetan masih terjadi hingga beberapa kilometer ke beberapa arah, yang diantaranya yang mengarah ke dari Cempaka Putih menuju ke pelabuhan, lalu yang mengarah dari Ancol, yang mengarah dari Cakung dan juga Cilincing. Tentunya kemacetan ini juga diakibatkan karena adanya penumpukan di pelabuhan NPCT 1 ini untuk adanya bongkar muat
dari truk-truk yang membawa barang untuk nantinya ekspor dan juga impor. Adapun langkah selanjutnya yang nantinya akan dilakukan sebagai mitigasi, yaitu nantinya akan ada shifting kapal jika memang nanti ada beberapa kapal yang datang secara bersamaan. Ini bisa di shifting ke Poja maupun di shifting ke JCT seperti itu, sehingga nantinya antrian tidak hanya terfokus kepada satu pelabuhan atau satu terminal saja dan juga dapat terurai. Selain dari itu juga memang langkah selanjutnya yang digunakan adalah para truk-truk yang bermuatan kontainer ini diarahkan untuk masuk ke dalam pelabuhan-pelabuhan lain untuk mengurai kemacetan yang berada di jalan raya. Selain itu juga pembentukan SOP ini untuk pembatasan minimum ini untuk volume reserving delivery atau volume kendaraan yang nantinya dapat mengirim barang ke luar itu melalui suatu pelabuhan, karena memang menurut data yang kami dapatkan ini untuk NPCT 1 saja memang maksimalnya untuk kapasitas yaitu ada di 2.500 kontainer, sedangkan yang hadir sejak 2 hari yang lalu ini melebihi kapasitas yaitu ada sekitar 4.200 atau ini hampir mencapai 100% atau 2 kali lipatnya. Di sini juga memang petugas dari Dishub masih terus berjaga yang berada di simpang seperti itu untuk mengatur bagaimana lalu lintas, yang mana lampu merah yang harus didahulukan dan juga rekayasa lalu lintas lainnya yang masih terus direncanakan jika nantinya pada malam ini akan terjadi peningkatan kembali. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio Tiara. Ya, ternyata kepadatan terjadi akibat aktivitas bongkar muat yang melebihi kapasitas dan saat ini sudah mulai kembali normal. Terima kasih Sidadi Duhan atas laporan lengkap Anda langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta. Pemirsa, informasi lain untuk Anda, di mana Polres Batu melakukan penyelidikan atas insiden wisatawan yang terjatuh dari wahana pendulum 360 derajat. 6 orang saksi diperiksa dalam insiden ini. Yang Anda saksikan ini pemirsa, nanti kami akan tayangkan di layar kaca Anda. Ini dia adalah detik-detik peristiwa mengenaskan seorang remaja usianya baru 13 tahun terlempar dari wahana pendulum di Jatim Park 1 Batu Balang, Jawa Timur yang mengalami patah tulang pada 8 April lalu. Peristiwa ini berbuntut panjang bahkan hingga ke polisi pemirsa. Saat ini 6 orang saksi telah diperiksa untuk dimintai keterangan. Dalam video jelas di sana di mana saat ini polisi juga masih melakukan pendalaman atas peristiwa jatuhnya wisatawan di wahana Jatim Park 1. Apakah terdapat unsur kelalaian atau tidak dalam peristiwa ini? Wahana gitu, jadi emang tujuannya nyobain semua wahana. Baik, kita akan langsung update informasi terbaru pemirsa berkaitan dengan insiden jatuhnya seorang remaja di Jatim Park, Jawa Timur bersama dengan Ibu Titi selaku Humas dari Jatim Park 1. Selamat malam Ibu Titi. Selamat malam. Baik, Bu Titi, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya kami tentu menyayangkan adanya kejadian ini begitu ya, dan juga turut prihatin, tapi informasi yang kami terima ini juga bukan yang pertama kali. Kalau tidak salah di tahun 2010 ini juga terjadi kesalahan teknis begitu berkaitan dengan alat ataupun juga wahana di sana. Untuk kejadian yang terbaru yang kemarin ini sebenarnya kejadiannya seperti apa Bu Titi dan apa penyebabnya? Untuk di wahana memang benar terjadi eksiden di salah satu wahana kami di Jatim Park 1, tepatnya wahana pendulum 360 pada tanggal 8 April jam 4 sore. Untuk kejelasan mengenai mengapa terjadi masih dalam penyidikan pihak Polresta Kota Batu. Seperti itu. Oke, masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Tapi adakah kemudian ditemukan unsur kelalaian Bu dalam peristiwa ini Bu? Sudah mengarah ke sana belum? Ya. Seperti yang kami sampaikan bahwa wahana pendulum ini sudah beroperasional di tempat kami selama 14 tahun dan tidak pernah ada masalah sampai dengan terjadi pada tanggal 8 April kemarin. Jadi ada masalah di sisi safety bar-nya dan ini saya belum bisa memberikan pernyataan karena masih dalam penyidikan lebih lanjut. Baik, Bu Titi mungkin juga boleh diinformasikan kepada kami Bu berkaitan dengan maintenance ya ataupun juga perawatan wahana-wahana tersebut. Ini SOP-nya sebenarnya seperti apa? Untuk setiap wahana kami di Jatim Park Group ya, setiap hari petugas itu melakukan DIC atau Daily Inspection Check
dan mengecek semua kebutuhan terhadap wahana tersebut ya. Jadi saat itu juga akan ada informasi wahana ini layak dioperasionalkan atau tidak. Pada saat itu tanggal 8 April mulai pagi dioperasionalkan tidak ada masalah sampai dengan jam 4 sore ada insiden salah satu seat ya atau kursi safety-nya tiba-tiba malfunction seperti itu. Oke, ini kan cukup disayangkan kemudian terdapat korban di sana ya Bu. Hingga saat ini kemudian bentuk pertanggungjawaban dari pihak Jatim Park sendiri terhadap korban seperti apa? Ya, perlu kami sampaikan Mbak, kita tidak menginginkan ya semua kejadian seperti ini, karena kami adalah tempat wisata yang selalu ingin memberikan pelayanan terbaik terhadap semua pengunjung kami. Untuk korban, kita sudah bawa ke rumah sakit terdekat saat itu pada saat kejadian, sesuai penanganan awal, kemudian pihak keluarga meminta untuk dipindahkan ke rumah sakit yang terbaik yang ada di Malang, dan sudah kita penuhi dengan dokter spesialis pilihan dari keluarga, dan akan kita obati sampai dengan adik ini bisa beraktivitas normal kembali, seperti itu. Setelah adanya kejadian kemarin, Bu Titi, ini apakah ada penutupan di wahana 360 derajat tersebut atau bagaimana? Ya, setelah kejadian karena kita waktu itu tutup Jatim Park 1 jam 16.30, saat itu juga wahana langsung kita tutup sampai dengan hari ini, sampai dengan penyidikan nanti lebih lanjut dari pihak kepolisian. Ya, Bu Titi mungkin boleh juga diupdate Bu, untuk kondisi korban saat ini seperti apa Bu Titi? Kondisi korban, mohon maaf karena saya belum bertemu langsung ya dari pihak manajemen Jatim Park 1. Saat ini ada pendampingan dengan kondisi korban, yang jelas kaki kanan itu mengalami patah dan juga ada di tangan kanan itu juga mengalami patah dan retak di 2 ruas jari. Itu yang saya ketahui. Baik, Bu Titi, kalau tadi Anda sebutkan bahwa untuk wahana yang kemarin menjadi TKP sendiri ini sudah ditutup, apakah keseluruhan dari Jatim Park 1 ini juga turut ditutup? Tidak ada aktivitas di sana, Bu Titi? Saat ini masih ada aktivitas seperti biasa. Kami juga masih menunggu penyidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Oke, artinya masih dibuka untuk umum. Adakah kemudian pembelajaran dari peristiwa sebelumnya, Bu? Adakah kemudian aturan-aturan baru maupun pembatasan di wahana Jatim Park sendiri? Belum bisa saya sampaikan saat ini, kami juga masih menunggu proses lebih lanjut ya. Yang pasti kami lebih intens lagi melakukan pengecekan secara rutin di semua wahana wisata milik Jatim Park. Termasuk juga kemudian ada yang ingin disampaikan Bu kepada para pengunjung Jatim Park, karena kan saat ini wahana di Jatim Park juga masih dibuka untuk umum, Bu Titi. Ya, kami memang concern dengan destinasi wisata ya. Kami memiliki 8 lokasi destinasi di Kota Batu dengan berbagai keunikan, dan kita berusaha memberikan layanan yang terbaik. Ini adalah murni kecelakaan yang sama sekali tidak diharapkan oleh siapapun, dan ini pasti memberikan pembelajaran yang luar biasa baik bagi pengelola, baik juga bagi pengunjung, juga harus waspada dan hati-hati mengikuti aturan yang berlaku di setiap wahana permainan yang ada di Jatim Park Group. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya Bu Titi S. Arianto yang merupakan Humas Jatim Park 1. Tentunya kita harapkan agar kejadian ini terakhir kalinya dan kedepannya tidak terjadi lagi. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu Titi. Baik, terima kasih kembali. Ya pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan dialog utama kami bagaimana kabar duka kemudian juga datang dari wilayah Kamboja, di mana pekerja migran Indonesia, 2 warga negara Indonesia yang berada di Kamboja tewas diduga akibat perdagangan orang. Dalam di tahun 2024 saja total ada 29 warga negara Indonesia yang tewas di sana. Bagaimana kemudian untuk memutus tragedi ini? Kami akan membahas secara lengkap di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Kabar kurang menyenangkan kembali diterima dari Kamboja. 2 warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja harus meregang nyawa. Adalah Rizal Sampurna yang berasal dari Banyuwangi dan Iwan Sahab dari Bekasi. Keduanya ditengarai menjadi korban perdagangan orang.
Kematian Rizal dan Iwan bukanlah kasus pertama kematian buruh migran di Kamboja. Meski belum ada catatan resmi, jumlah WNI tewas di Kamboja tahun 2024 mencapai 92 orang. Angka ini terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah ini berbanding lurus dengan jumlah WNI yang bekerja di Kamboja yang terus meningkat. Pada tahun 2024, jumlah WNI yang masuk Kamboja sebanyak 166.179 orang. Melonjak 11 kali lipat dibanding tahun 2020 yang hanya 14.564 orang. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga mencatat, jika para WNI yang masuk ke Kamboja banyak melalui jalur tak resmi. Salah satunya menggunakan visa turis melalui Thailand dan Malaysia. WNI ini tergiur bekerja di Kamboja dengan iming-iming gaji selangit, meski kemudian terjebak dalam bisnis judi online dan scamming. Lalu bagaimanakah pemerintah mengatasi perdagangan orang di Kamboja? Mungkinkah patroli siber dilakukan secara intensif untuk menyisir keberadaan mafia perdagangan orang berkedok iklan lowongan kerja? Iya, itu dia pemirsa, bagaimana kemudian para pekerja migran Indonesia begitu mudah tergiur begitu ya dengan godaan iming-iming pekerjaan yang nampak baik-baik saja, kemudian bahkan nampak terkesan juga cukup layak dikerjakan bahkan dengan gaji yang cukup tinggi juga. Ini kemudian dimanipulasi oleh sejumlah orang dan juga mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, bahkan juga kekerasan fisik hingga harus meregang nyawa. Dua kasus terakhir warga Banyuwangi dan juga Bekasi bahkan menjadi korban. Data menunjukkan pada tahun 2024 saja total ada 29 warga negara Indonesia yang meregang nyawa di Kamboja. Ada apa sebenarnya? Bagaimana kemudian mitigasi dari pemerintah kita agar tragedi serupa tak lagi terulang? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah hadir bersama dengan kami, langsung kami hadirkan Dirjen Perlindungan dari Kementerian P2MI, ada Pak Rinardi. Selamat malam Pak Rinardi. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama Mbak. Kami juga ingin dengar ya bagaimana kemudian nanti sikap dari Baik. Kementerian P2MI. Terima kasih Pak Rinardi. Ya. Kami juga kemudian hadirkan di sini mantan pekerja migran Indonesia, merupakan salah satu admin judol di Kamboja, betul ya? Hadir bersama kami di sini ada Mas Febi Febriadi. Selamat malam Mas Febri. Selamat malam Mbak. Dan juga kami ingin lihat nanti apakah ini data yang kami rilis tadi juga sejalan dengan data yang dimiliki oleh Serikat Buruh Migran Indonesia. Sudah hadir di sini ada Pak Haryanto. Selamat malam Pak Haryanto. Selamat malam. Ya, sebelumnya kami ingin ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Rinardi, kita ingin dengar Pak update terbaru mengenai kasus yang sungguh menyayat hati kami semua ya Pak. Bagaimana pekerja migran Indonesia yang kemudian berangkat ingin kemudian mengais rezeki bagi keluarga justru pulang harus meregang nyawa. Bagaimana sebenarnya kronologinya Pak Rinardi? Baik, jadi terima kasih Mbak Maria. Jadi para pemirsa semua ya, ini adalah fenomena gunung es yang kalau saya bilang mungkin kalau kita lihat dari data yang ada, kita lihat data ya Mbak ya. Jadi data dari Kementerian Pariwisata Kamboja itu tahun 2020 yang namanya kunjungan warga negara Indonesia ke Kamboja itu hanya 14.000 Mbak. Kemudian meningkat di 2024 akhir itu 166.000. Di mana 62.000-nya itu adalah bekerja. Adalah WNI yang bekerja di Kamboja. Padahal secara teknis dan aturan Indonesia dengan negara Kamboja itu tidak memiliki perjanjian untuk penempatan pekerjanya. Artinya apa? Para pekerja yang kemudian, para warga kita yang kemudian bekerja di Kamboja itu, mereka pada awalnya berangkat secara menggunakan visa turis. Kita kan tahu kalau sesama negara ASEAN itu bebas kunjungan visa singkat, kurang lebih 3 bulan, atau 1 bulan. Nah, setelah mereka tiba di sana, mereka kemudian dikonversi. Makanya 62.000 orang yang bekerja di sana itu awalnya mereka adalah mereka yang berangkatnya itu secara tidak secara prosedural. Mereka berangkat dengan tujuan adalah untuk wisata. Oke, mohon maaf Pak Rinardi, kami perjelas mungkin bagi pemirsa. Artinya jika tidak ada kesepakatan penempatan bekerja antara Indonesia dan
dan juga Kamboja, apakah warga negara kita sebenarnya tidak bisa bekerja di Kamboja? Seperti itu artinya? Itu juga tidak bisa kita katakan tidak bisa, Mbak. Karena meskipun negara ini tidak memiliki perjanjian, tidak ada larangan juga bagi negara karena hak warga negara juga untuk bekerja. Pemerintah wajib untuk memfasilitasi supaya melindungi, misalnya asuransi dia harus ini terpenuhi dan juga pendaftaran supaya negara hadir pada saat mereka ada kondisi darurat. Memberikan kepastian bagi mereka gitu ya, Pak. Kira-kira gitu, Mbak. Nah, kemudian setelah itu mereka bekerja di sana itu posisinya adalah bekerja di banyak sektor. Ada yang bekerja di perhotelan, ada yang bekerja di rumah makan. Jadi Mbak bisa bayangkan lah kalau kondisi di Kamboja itu seperti kayak mini Indonesia. Di mana-mana itu orang Indonesia semuanya. Bahkan yang namanya pedagang asongan itu Indonesia semua. Gerobak-gerobak Indonesia begitu banyaknya. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya banyak orang-orang kita yang terbujuk rayuan-rayuan melalui media sosial mau datang ke sana, tapi kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum dengan cara menawarkan iming-iming jabatan yang tinggi, gaji yang besar. Tapi kemudian mereka sampai di sana tidak bekerja sesuai dengan harapannya. Misalnya, kamu mau nggak kerja sebagai pelayan di restoran atau bekerja di hotel, tapi sampai di sana dibawalah ke judi online. Nah, judi online pun ada dua, Mbak. Ada judi online, ada juga yang kita sebut dengan scammer. Nah, scammer ini yang berbahaya. Kalau judi online itu ada jam kerjanya, misalnya 12 jam sehari. Karena memang judi online di negara Kamboja itu legal. Dan sebagai syarat untuk judi online, mereka harus punya judi darat. Nah, tapi yang parah ini, yang scammer. Mereka ini tujuannya direkrut untuk menipu orang sendiri. Nah, ini kerjaan sampai 18 jam, bahkan 20 jam. Kalau mereka nggak memenuhi target, mereka akan disiksa. Nah, inilah kita dapatkan berita setiap hari dan itu nanti bisa disampaikan oleh narasumber yang sudah pernah menjadi korban di sana. Bagaimana perlakuan para pengusaha-pengusaha judi online yang ada di sana. Modusnya seperti itu ya, Pak ya. Tapi kita juga ingin dengar Pak Rinardi bagaimana update terkait dengan kematian dari saudara-saudara kita, ada Rizal dan juga Iwan di sana. Apa sebenarnya penyebab dari kematian keduanya? Apa informasi yang diterima oleh P2MI, Pak? Kalau yang Rizal Sampurna, kami mendapatkan kabar bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan meninggal dan itu sampai ke rumah sakit. Posisinya itu ada luka dan kemudian itu disebabkan mungkin karena sesuatu, tapi tidak disebutkan secara jelas. Di bagian mana juga? Ya, disebutkan dalam tubuhnya lah, tubuhnya. Karena kan gini, mungkin ini juga masyarakat perlu juga mendapatkan edukasi bahwa segala sesuatu yang terjadi di luar negeri, kami di Kementerian P2MI tidak memiliki akses kewenangan untuk mencari tahu, bukan mencari tahu, maksudnya kewenangan kami terbatas di dalam negeri. Tapi yang menjadi kewenangan itu adalah teman-teman di Kementerian Luar Negeri, yaitu para kantor-kantor perwakilan kita. Nah, dari mereka lah kami berkoordinasi, menelpon, bagaimana jalan ceritanya. Nah, mereka lah yang mengupdate ke kami bagaimana kronologisnya sampai akhirnya beberapa pekerja kita dinyatakan meninggal dan kemudian itu menjadi agenda untuk dipulangkan ke tanah air. Gitu. Iya, meskipun saat ini kan sudah berbeda ya Pak ya, bagaimana perlindungan pekerja migran Indonesia saat ini sudah bukan merupakan badan lagi, tapi juga sudah naik tingkat menjadi kementerian. Betul. Apakah tidak ada perluasan wewenangan terkait dengan hal itu? Ya, jadi saat ini kami tentunya punya keinginan, punya harapan bahwa ke depan itu kementerian kami juga memiliki yang namanya atase. Atase tenaga kerja di luar, di setiap perwakilan kita di negara-negara penempatan. Saat ini atase yang ada itu mereka ada, tapi ada di kementerian yang lain. Nah, kami ingin itu bisa diperluas dan saat ini mungkin sedang ada revisi Undang-Undang 18, Mbak, Undang-Undang Perlindungan. Kami ingin juga mengusulkan bahwa ke depannya juga kami memiliki representatif orang yang nantinya mewakili kami berada di luar, Pak. Baik, saya ingin bergeser ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, Anda mengetahui betul tidak apa sih sebenarnya yang terjadi terhadap Rizal dan juga Iwan, saudara-saudara kita yang berada di Kamboja ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau saya melihat dari catatan DSPMI, trennya itu sama. Kami mencoba mencatat tahun 2020 sampai tahun 2025 ini, tren kasus di Kamboja itu naik drastis, tidak hanya kuantitas tapi kualitas kasusnya naik. Ini sebetulnya adalah fenomena yang sebetulnya kami sudah menyampaikan di beberapa tahun yang lalu bahwa betul iya Kamboja adalah bukan negara penempatan.
kemudian seringkali mengatakan sebagai pekerja migran. Maka di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017, syarat untuk menempatkan pekerja migran adalah harus ada MOU dengan negara tujuan. Itu satu. Yang kedua, harus menjamin perlindungan jaminan sosial dan lain sebagainya. Makanya fenomena yang dikatakan gunung es tidak juga, karena kelihatan mata yang jelas-jelas bahwa ada ribuan orang di Kamboja yang dieksploitasi setiap hari. Bahkan kami melihat dari video-video dikirimkan ke kami, ada yang disetrika, ada yang disetrum, kemudian yang ada diseret pakai motor dan segala macam ketika tidak mempunyai target. Itu bukan 1-2 orang bukan kan ya? 1-2 orang. Tahun 2020 itu adalah ada 104 korban perdagangan orang Kamboja yang sudah kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang. Tetapi mirisnya adalah ketika kami proses secara hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, maka bukan Undang-Undang 21 tahun 2000 perdagangan orang, tetapi menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2017. Sanksinya 1 tahun dengan denda 100 juta dan segala macam, maka ini tidak memberikan efek jerah. Padahal perdagangan orang ini kan bahkan kita lihat tidak hanya 1-2 orang juga warga negara kita yang bahkan organnya dijual. Betul. Kan, Arianto? Ini kami mencatat juga, kami agak miris dan ini hati-hati dengan 2 korban meninggal ini. Maka kami bersuara bahwa harus ada otopsi yang jelas, transparan, keterlibatan negara, kemudian diberikan kepada anggota keluarganya. Informasinya pihak keluarga sudah setuju adanya otopsi. Ya, itu informasi di luaran, tetapi kemudian kalau otopsi untuk kebutuhan itu yakin setuju. Dan kami juga yang tidak terekspos dipublish, 2 bulan yang lalu juga ada 2 yang meninggal asal Sukabumi. Yang satu sudah dipulangkan ke Indonesia, ke Sukabumi. Yang satu adalah dikubur di Kamboja, tetapi mirisnya adalah tidak ada proses otopsi. Kemudian juga informasi penguburannya juga tidak diinformasikan kepada keluarganya. Ini adalah ada dugaan-dugaan yang sistematis, tidak hanya kemudian bicara pekerja migran, tetapi ini katakanlah modus perdagangan orang dengan politik upah murah. Mungkin teman-teman tahu, siapa sih pemilik judol di sana? Siapa bos-bos kemudian yang menjadi scam di sana? Kami nggak tahu, Mas. Kami tahu. Itu semua mengatakan kok bos-bosnya orang Indonesia. Mungkin teman-teman bisa cerita nanti. Orang-orang Indonesia di sana semua banyak kemudian yang berperan aktif bahkan menguasai sebuah perusahaan-perusahaan di sana. Sampai di sana Pak Haryanto, kita coba cross check langsung bersama dengan Mas Febri, salah satu mantan pekerja migran Indonesia. Di sana waktu itu bekerja sebagai apa, Mas Febri? Terima kasih Mbak. Awal tuh saya tuh di sana ditawarinnya hanya jadi buat promosi hotel di Kamboja. Ternyata pas sampai sana, setelah melihat semuanya, saya dijadikan admin judi online. Yang dimana saya menjadi telemarketing buat menarik semua orang-orang buat tergiur untuk main di judi online itu sendiri sih Mbak. Dan orang-orang itu ternyata orang Indonesia, betul demikian? Betul, bahkan hampir saya bilang itu 98% pengusaha pemilik judi online itu orang Indonesia. Ini betul ya Mas, berdasarkan fakta dan juga data ya, kita nggak main-main di sini, kita berbicara mengenai data. Betul. Anda bertemu secara langsung? Bertemu secara langsung. Tapi saya tidak kenal, karena kan gimana ya, karena muka orang-orang Indonesia, ketemu pun juga mereka pakai bahasa Indonesia, dan rata-rata itu emang bener-bener orang Indonesia semua sih Mbak. Oke, kita coba flashback sebentar Mas Febri. Awal mula Anda ditawari seperti apa? Kenapa kemudian mau tergiur memutuskan untuk berangkat ke Kamboja? Karena awalnya emang waktu itu tuh saya sempat gak kerja terus dapat tawaran dari teman, mau kerja nggak lu bisa ngedit kan, bisa nih, oh ya udah mau dong berangkat ke sana, tapi gimana, nggak punya paspor sama nggak punya uang buat berangkat ke sana. Udah tenang, semua udah diurusin, gimana nggak tertarik ya, nah nikmat, ya udah ayo berangkat. Proses keberangkatan saya itu cuma 1 minggu kurang, langsung berangkat ke sana, nggak langsung ke Kamboja tapi transit dulu di Malaysia, baru berangkat ke Kamboja. Bahkan sebelumnya itu, kalau mau berangkat ke sana itu, dari Indonesia ke Malaysia harus ke Vietnam dulu. Dari Vietnam melalui jalur darat baru ke Kamboja. Modus ini tadi yang disampaikan oleh Pak Rinaldi itu ya? Betul. Anda juga sempat melihat tidak paspor dan juga visa yang Anda gunakan itu visa apa? Turis. Turis? Ya, karena gimana ya Mbak? Mereka tuh buat merekrut tuh bener-bener bisa dibilang pinter ya. Karena ketika saya berangkat itu, saya udah punya tiket berangkat, dan dia juga membuatkan tiket palsu untuk pulang. Pura-pura. Betul Pak, karena ketika imigrasi lihat, oh cuma seminggu.
oh udah ada hotel kok tempat dia nginep. Jadi Anda tidak curiga di situ? Enggak curiga saya, Mbak. Enggak curiga sama sekali. Ganjal kan itu, Mas? Sebenarnya iya, tapi gimana ya? Sudah tergiur ya dengan itu tadi dia, ya? bener yang tadi dibilang. Karena banyak yang berangkat ke saya itu karena tergiur dengan iming-iming uang gaji besar. Berapa sih gajinya yang ditawarkan? Kalau untuk gaji pribadi bisa dibilang lumayan cukup ya, kisaran 8 sampai 12. Oh, wow. Untuk 1 bulannya itu. Iya, tapi gimana balik lagi kerja di sana tuh bener-bener gak enak. Itu dia, Mas. Kami ingin dengar, kami harap Mas Feby bisa cerita panjang lebar mengenai hal ini. Apa sebenarnya yang terjadi di sana, bahkan juga mungkin yang Mas Feby saksikan teman-teman yang di sana mendapatkan perlakuan tidak layak sebagai pekerja migran Indonesia. Dijawabnya nanti sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda. Sebenarnya PR besar kami ke depan ini mensosialisasikan, mengkampanyekan secara masif bagaimana supaya orang yang mau bekerja itu tidak dilarang, silakan, tapi bagaimana dia prosedural, sehingga kalau dia prosedural kami punya keyakinan dengan data yang ada ini, data ya, itu mereka ini aman lah, aman. Tapi kalau nggak prosedural, aduh, nggak aman sama sekali. Ya, itu tadi kita lihat bahwa Kementerian P2M juga fokus nampaknya terkait dengan hal ini. Kami harap Mas Febri juga bisa belak-belakan saja, Mas. Ceritakan apa yang terjadi di sana, apa yang Anda lihat, Mas Febri? Ya kalau buat pribadi saya ya, karena kan di sana kita juga banyak dapat info itu dari grup Telegram. Banyak yang katanya kena setrum, bahkan mereka diikat tangannya pakai borgol, itu disetrum, dipukul segala macam. Itu emang bener-bener real kejadian. Apa alasannya? Karena ya tadi Bapak bilang nggak memenuhi target. Kalau untuk scam sendiri emang seperti itu, Mbak. Kalau untuk scam bener-bener, mereka tuh bener-bener keras banget sih sebenarnya. Kalau untuk pribadi saya yang di judi online itu, mungkin mereka tuh ngehajarnya ke mental. Mental saya bener-bener dihajar abis-abisan. Sampai gimana caranya tuh, ini anak mau kerja bener-bener nih. Oke, contoh Mas Feby yang betul-betul Mas Feby alami, kita ingin dengar seperti apa? Ya kalau Mas untuk Feby. saya pribadi, saya bener-bener ditekan, ayo kata dia, naikin transaksi lo. Karena di sana kan mereka tuh mainnya transaksi ya. Bisa bilang kayak gitu. Terus saya ditekan, dikata-katain. Gimana sih, bisa kerja nggak? Masa kayak gini aja nggak bisa? Kan udah banyak nih platform-platform yang udah gue sediain buat cari member segala macam. Masa kayak gini aja nggak bisa? Kalah sama anak SD, kayak gitu sih, Mbak. Mohon maaf, Mas, ada juga katanya kalimat-kalimat yang ya betul, cukup kalimat hewan semua itu semua dilontarkan sama tiap hari Mas Feby dengar itu. setiap hari kalau misalkan nggak memenuhi target. Bahkan kalau misalkan di sana saya kerja tuh kan emang 12 jam ya, Mbak. Kalau kita nggak memenuhi target itu bahkan kita disuruh lembur. Ya kalau di Indonesia kita kerja lembur dapat upah, di sana ya nggak ada. Target kita nggak cukup, minggu pun kita harus wajib kerja. Jadi 12 full. kerja sehari dan itu 7 hari seminggu full? Betul. Nggak ada libur? Nggak ada. Kalau kita nggak sampai target. Kayak gitu. Oke, dan leader Anda tadi yang kemudian memberikan tekanan secara mental cukup berat itu, orang Indonesia juga, Mas? Orang Indonesia. Dan rata-rata malah kebanyakan bos-bos tingginya pun orang Indonesia. Indonesia juga? Orang Indonesia. Oke. Ini faktanya, Pak Dirjen, kita dengar langsung dari Mas Feby, salah satu pekerja migran kita yang mengalami cukup berat, bahkan betul ya Mas Feby ya, bekerja 7 bulan di sana, pulang langsung ke psikiater. Betul. Begitu berat bebannya, Mas Feby? Beban yang saya alami itu kayak ngerasa bersalah buat ngajak orang main judi online. Terus sampai kalau misalkan itu kan orang main judi online terus mereka kalah, mereka ngata-ngatain, nyumpahin saya, gue sumpahin keluarga lu gini. Itu kena jadi tekanan mental juga sebenarnya buat saya, Mbak. Tiap hari itu soalnya? Setiap hari. Kayak gitu setiap hari yang saya alami, jadi jadi tekanan banget gitu loh buat saya. Sampai balik ke Indonesia pun saya harus cek psikiater. Bahkan ketemu orang kayak gini aja saya nggak berani sebelumnya. Buat natap orang tuh nggak berani. Pemikiran saya jadi ya, jangan-jangan ini yang kemarin kalah sama gua ya. Jangan-jangan dia yang kemarin gua ajak ya. Kayak gitu sih, Mbak. Yang saya rasain kayak ngerasa salah banget sih. Begitu berat Pak Rinaldi, bebannya Pak Rinaldi. P2MI seperti apa, Pak? Ya, jadi ini adalah bentuk keprihatinan kita semua. Artinya negara memang harus hadir secara penuh bahwa kondisi ini tidak bisa kita diamkan. Artinya sinergi harus kita lakukan semua. Kami di Kementerian P2MI tidak mungkin bekerja sendiri. Tentunya kami harus menggandeng semua pihak. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, kemudian juga Kementerian Imigrasi, Mbak.
Jadi coba bayangkan sajalah bagaimana tidak mudahnya orang bisa pergi ke luar negeri. Mereka dengan punya modal paspor, benar tadi diiming-imingin tiket, dan tiketnya itu seolah-olah return, padahal itu fake. Dan kemudian juga ada pemesanan hotel. Mereka bisa berangkat kapan saja, di mana saja. Karena apa? Negara ASEAN itu kan negara yang bebas visa. Ya. Nah, pada saat di sana itu mereka kemudian akan dikonversi visanya menjadi visa kerja. Nah, ini terus menjadi berulang yang negara sendiri tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa langkah preventif kecuali ada aturan-aturan yang harus dirubah. Salah satunya misalnya yang kami dorong dan kami akan bertemu nanti hari Minggu depan dengan teman-teman imigrasi, bagaimana kasus-kasus yang terjadi yang sudah di depan mata seperti gini, kemudian kita jadikan pelajaran bagaimana orang-orang yang dinyatakan korban TPPO, paspornya kita minta untuk di-ban, dicegah. Karena banyak kejadian, mereka sudah dipulangkan, minggu depan 2 minggu lagi mereka datang lagi di negara tersebut. Orangnya sama? Orangnya sama. Nah, ini kita juga nanti akan melakukan sinergi bagaimana caranya supaya dari sisi dokumen mereka juga bisa kita batasi, tidak mudah mereka itu berangkat ke luar negeri dengan modal paspor tadi. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka itu siap kerja, dalam artian mereka memiliki kontrak kerja. Nah, hal-hal seperti ini yang kami coba perbaiki dari sisi kementerian, tidak hanya kami saja Mbak, Kementerian Luar Negeri juga, Kementerian Imigrasi, kemudian juga termasuk yang sekarang ini sedang marak adalah apa? Kementerian Agama juga kami akan sinergi. Kenapa? Banyak modus untuk memberangkatkan para calon-calon pekerja migran ini dengan menggunakan visa umroh. Visa umroh itu kan batasnya cuma 90 hari, Mbak, 3 bulan. Tetapi setelah lewat 3 bulan, mereka menggunakan overstay untuk mereka bekerja di negara Timur Tengah. Nah, negara Timur Tengah itu sampai saat ini masih moratorium sesuai dengan moratorium tahun 2015. Artinya apa? Mereka kemudian diperjualbelikan di sana. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk kita batasi, kita cegah bagaimana nanti masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri harus benar-benar secara prosedur. Dan kalau sudah prosedur bicaranya adalah negara bisa memastikan bahwa terdaftar dan kalau ada apa-apa terjadi apa-apa, negara bisa hadir untuk bisa. Dan satu lagi saya sampaikan. Kementerian Luar Negeri sebenarnya bagus nih. Saya ingin sekaligus juga mempromosikan apa yang teman-teman Kementerian Luar Negeri lakukan. Mereka memiliki aplikasi yang namanya Safe Travel. Di Safe Travel itu ada aplikasi namanya tombol darurat. Kalau terjadi sesuatu dengan warga negara Indonesia, tidak hanya PMI ya, terjadi sesuatu emergensi, dia bisa tekan tombol itu dimanapun dia berada, bahkan di tengah laut pun, KBRI terdekat akan langsung bisa merespon. Ada yang sudah melakukan itu, Pak? Sudah ada. Dan itu sudah disampaikan oleh teman-teman di Kementerian Luar Negeri bahwa itu sudah dilakukan. Kasus di Jepang, dia terjadi sesuatu, kondisi dia sampai sakit, dia tekan tombol itu, kurang dari 10 menit, 911-nya sana langsung datang ke situ mengevakuasinya. Nah, hal ini kemudian menjadi sesuatu yang saya pikir juga negara hadir dengan berbagai cara, salah satu tadi menekan perlindungannya, tapi sekali lagi mohon kepada masyarakat juga yang mau bekerja itu, pastikan bahwa mengikuti kesentuhan yang ada. Semua prosedurnya dijalani supaya terdaftar dan terlindungi. Ya, dengan status saat ini P2MI yang sudah berubah ya menjadi sebuah kementerian, tentu harapan kita cukup besar Pak Rida di sana. Apa yang dilakukan oleh P2MI? Sudah cukupkah, Pak Rianto? Iya, karena P2MI ini kementerian baru, kewenangannya juga sedang digodok di di DPR. Tapi ingin menyampaikan gini, kewenangan baru tapi juga bisa menjangkau ke depan Pak ya, ini sedang dilakukan. Tapi kita udah tahu lah akar persoalannya di mana, aktornya di mana. Maka yang perlu dilakukan adalah memberantas aktornya, bukan kemudian memberantas korban untuk di-banned paspornya, Pak. Itu hal yang salah. Karena korban kayak abang begini nggak ada kewenangan negara untuk membatasi mereka akan di cancel paspornya untuk nggak bisa berangkat kembali. Maka yang harus dilakukan adalah masalah utamanya kan bisnis digital. Maka kemudian platform yang digunakan berbasis online dan digital. Maka peran daripada Kementerian Kominfo menjadi salah satu sentral. Platformnya apa kemudian yang ada di mana? Yang ada di Kamboja dan digunakan di Indonesia itu harus dicek betul-betul. Yang kedua, karena ini sudah terjadi sangat lama, maka kemudian akar masalah yang perlu diberantas oleh KP2M ke depan adalah ini adalah modus perdagangan orang dengan upah murah untuk bisa dieksploitasi, kemudian lepas daripada jaminan pelindungan. Maka kemudian KP2MI agak sulit, Mbak, untuk melindungi yang online scam. Salah satu kemudian yang bisa melindungi adalah Kementerian Luar Negeri menggunakan Undang-Undang 39 tahun 99 dan Permenlu nomor 5 tahun 2018 sebagai pelindungan warga negara Indonesia. Ini agak sulit, tetapi sesulit apapun kalau kita betul-betul misalkan
lakukanlah investigasi menyeluruh. Kalau memang sudah banyak mengatakan, oh ternyata peran-peran orang Indonesia juga sangat pasif di sana, siapa kemudian, maka ya kami katakan ini sudah menjadi harus tanggung jawab dan kemudian Pak Presiden juga harus mulai bicara soal ini, menggerakkan menteri-menterinya, kemudian memberantas. Kami sangat sepakat dengan komitmen untuk memberantas perdagangan orang, maka kemudian implementasinya juga harus dibuat. Salah satunya adalah peran digital melibatkan Kementerian Kominfo sangat penting. Pak Renadi. Ya, saya setuju ya. Jadi ini peran ini tidak hanya di Kementerian P2MI aja. Semua punya peran yang sama. Artinya bagaimana kita juga bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di sana sebenarnya kan itu sudah terang benderang. Tapi tidak bisa disentuh hanya 1-2 kementerian saja. Semua kementerian, semua lembaga punya andil untuk bisa memastikan bahwa apa yang terjadi di sana itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Makanya ini kalau bisa memang ini adalah menjadi hal yang sudah menjadi perhatian seluruh publik, kita harus sama-sama bagaimana kejadian ini tidak terjadi lagi. Tapi ingin saya sampaikan adalah bahwa kami di KP2MI sendiri pun sekarang ini sudah memiliki Direktorat Cyber, Mbak. Jadi Direktorat Cyber kami itu setiap hari melakukan take down begitu banyak namanya akun-akun yang tadi mengaku-ngaku sebagai pihak yang mengiming-imingin para warga kita untuk berangkat ke luar negeri dengan gaji tinggi. Itu satu di take down, besok tumbuh 1000. Terus menerus seperti gitu. Jadi biarpun kami sudah melakukan kerjasama dengan Komdigi dan BSSN, tapi tetap saja yang namanya upaya untuk seperti itu selalu ada. Tapi bagaimanapun juga mau tidak mau negara memang harus hadir bisa melindungi warganya mulai dari sebelum berangkat sampai nanti mereka bekerja dan kembali. Begitu, Mbak. Mas Feby, mumpung ada Pak Dirjen di sini, mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin kalau pesan dari saya sih emang yang tadi Bapak bilang kok peran dari Komdigi itu sendiri itu sangat penting ya. Kita tuh sekarang tuh bukan ngeberantas buat yang keberangkatan sana. Dari saya pribadi juga pengennya tuh kayak seluruh warga Indonesia tuh stop bermain judi online. Karena kenapa? Ketika Komdigi ngeblok situs di Google itu bakal tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Itu susah buat dihilangin, Mbak. Itu yang bener-bener buat orang-orang tuh ada aja lah buat ngalamin langsung soalnya Anda ya? Iya, kayak gitu. Karena mereka di sana pun satu link ke blog, ada link alternatif lagi, Mungkin itu aja sih, Mbak. Buat di bener-bener kerja kerasnya itu bisa ngelihat link-link itu sendiri sih, Mbak. Sinergi antar kementerian. Tapi yang juga kemudian menarik juga untuk kita bahas, Mas Feby, di sini adalah bagaimana kemudian Anda bisa terlepas dari jeratan ini. Mungkin ini juga bisa di-share kepada kami semua, biar lengkap sesaat lagi ya, Mas ya. Kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu dia awalnya kan ditawarkan kerja di Thailand, di hotel gitu, dan basicnya dia kan tata boga, jadi ditawarkan di kitchen gitu, bagian pastry itu sih awalnya ya. Jadi kalau untuk dari awal berangkat sampai almarhum datang di sana itu selama 4 hari itu masih komunikasi sama ibunya, tapi setelah 4 hari itu tidak ada komunikasi lagi, kontak, dan baru dapat kabar itu di tanggal 2. So, ada yang menghubungi ibunya yang mengaku teman sama kerja di sana kalau dalam keadaan kritis, almarhum kritis itu tanggal 2, dan tanggal 3 paginya dikabarkan meninggal. Ya kalau untuk almarhum sendiri kan kita sih ingin ini aja ya, keadilan untuk almarhum gitu, untuk lebih jelas lagi biar keluarga juga tenang sebetulnya meninggal itu karena apa gitu. Untuk itu aja sih. Dan kalau untuk menyeluruhnya sih kita berharap tidak ada lagi gitu perdagangan orang atau apapun ya gitu, atau intinya keberangkatan secara ilegal dan gitu. Dan untuk mungkin kita berharap bisa lebih diminimalisir lagi gitu, mungkin edukasinya mungkin untuk masyarakat gitu tentang perdagangan orang seperti apa, terus perdagangan ilegal atau bekerja secara ilegal itu seperti apa, resmi seperti apa gitu. Karena saya juga yakin sih kayaknya masih banyak ya yang belum paham gitu. Itu dia, keluarga korban pun juga menekankan soal edukasi di sana ya. Mungkin Mas Feby salah satu orang yang juga cukup beruntung bisa terlepas dari jerat ini begitu ya. Anda bisa ceritakan soal ini, Mas Feby? Oke, kalau bisa dibilang beruntung ya, alhamdulillah bisa dibilang beruntung karena dari awal pas saya tahu saya kerja kayak gitu, niat buat kerja tuh bener-bener sungguh-sungguh, yang ngumpulin uangnya itu ya nantinya untuk buat bayar denda juga. Karena kenapa saya bisa balik? Karena saya bayar denda sebelumnya. Oke, syarat pilihannya apa? Jadi tuh kalau misalkan mau pulang,
kita kalau mau pulang ya bisa pulang tapi bayar denda. Satu lagi ya harus ngabisin kontrak. Selama kontrak 1 tahun yang kita udah tanda tanganin belum habis, itu kita nggak bakalan bisa pulang. Jumlah dendanya berapa? Kalau jumlah denda yang saya bayar itu hampir 23 juta untuk biaya saya pulang. Karena mereka mungkin hitungannya uangnya itu buat saya bayar buat paspor, terus sama keberangkatan saya, sama pas saya tiba di sana saya dikasih uang makan selama 1 bulan. Itu aja. Kayak gitu Mbak. Dan itu kan bukan angka yang sedikit ya Mas ya? Betul Mbak, betul banget. Dari betul mana banget. Mas Feby? Ya itu saya tuh bisa kekumpul uang sebanyak itu ya karena bener-bener kerja, gajian, dapat bonus segala macam. Itu nggak ada yang saya pakai buat segala macam. Ya udah, saya ngerasain bener-bener merih di sana karena pengen buat pulang ke Indo gitu loh. Dapat berita banyak. Karena saya pengen pulang itu dapat banyak berita, dapat kabar soal banyak karyawan Indonesia yang kerja di situ tuh disetrum, terus dipukul, ya sampai bahkan tuh ada berita tuh sampai meninggal kayak gitu loh karena ya disetrum gak kuat, mungkin kayak gitu sih. Jadi gimana caranya nih saya harus benar-benar kerja, punya uang, bayar tebusan, saya pulang ke Indonesia. Termasuk juga kami dengar Mas bahwa bagaimana kemudian para pekerja migran kita yang berjenis kelamin perempuan di sana juga mendapatkan siksaan yang luar biasa. Betul, karena gimana ya Mbak, karena di sana pun mereka tuh nyiksa nggak mandang berapa umurnya dan apa gendernya. Mereka salah, mereka nggak nyampe target, ya tetap mereka bakal dihukum, nggak mandang apapun itu. Mendapat juga kekerasan seksual informasi. Betul, ya, Mas? karena bahkan sempat ada cerita tuh kalau misalkan buat perempuan pribadi itu kalau misalkan dia nggak nyentuh target itu bahkan bisa jadi pemuas nafsu atasan di sana. Berterus-terusan dan lebih parahnya lagi itu bisa digilir sampai ganti-gantian kayak gitu. Sampai misalkan hari ini udah kayak gitu, besok dia nggak nyampe target lagi, bakal dilakuin seperti apa sebelumnya. Kayak gitu sih Mbak. Itu Anda dengar secara langsung Mas? Iya karena banyak dapat informasi juga karena di sana tuh berita-berita pembunuhan orang Indo ataupun apa kesalahan-kesalahan kerja orang Indo itu mereka masuk semua di berita itu. Oke, Mas, Anda bisa menghitung atau mengingat tidak berapa jumlah pekerja migran Indonesia yang bersama dengan Anda di kantor itu? Kalau misalkan diingat ya. Kisaran? Bisa sampai ratusan orang. Ratusan Mas? Ya, karena satu ruangan itu orang Indo semua. Itu yang kelihatan mata aja ya, karena satu ruangan full komputer, depannya CCTV. Terus belum di lantai yang atasnya lagi. Bahkan kan kalau misalkan untuk judi online sendiri di sana tuh nggak cuma di tempat saya aja, kita keluar misalkan ke dekat pasar itu juga ada lagi kantor judi online. Jadi kayak di mana-mana tuh ada kantornya sendiri. Dan satu kantor pun orangnya ratusan itu Mas. Dan Betul. mayoritas adalah warga Indonesia. Betul. Mayoritas rata-rata semua itu warga Indonesia. Anda sering mendapatkan juga curhatan dari rekan-rekan Anda yang berada dalam satu kantor terkait dengan bentuk ketidaknyamanan yang diterima? Mas Banyak, kalau curhatan banyak. Jadi gimana ya kalau misalkan kalau di kamar misalkan kita lagi berdua nih, gimana ya Feb? Kita mau pulang nggak? Ya ayo, katanya. Tapi gitu bayar uang segini-segini. Ya mau gimana? Kita ngerasain nggak punya uang aja udah makan sehari sekali pun nggak apa-apa. Yang penting uang kita tuh kekumpul. Kalau emang bener-bener mau balik, ya udahlah, nggak bisa gue kayak gitu. Gue harus ngirim ke orang rumah. Ya udah, mau nggak mau. Ya udah gue kalau misalkan gue berhasil, gue pulang duluan ya. Gue izin pulang duluan. Ya udah semangat ya. Ya udah saya ngerasain, ya nggak apa-apa lah makan saya 1 hari sekali, yang penting uang saya kekumpul, saya bisa pulang ke Indonesia, udah itu aja sih. Sempat dipersulit nggak? Sempet Mbak, sempet dipersulit waktu saya pulangan. Mungkin pemikiran dia karena kerjanya bagus atau gimana ya. Jangan balik dulu. Di Indo lagi red zone nih, udah di sini dulu aja. Itu saya bilang, ya nggak apa-apa. Mau di Indo red zone, pegawai judi online ditangkap, segala macam, nggak apa-apa, gue pasang badan kok. Gue bakal ceritain semuanya kok kelakuan kalian semua di sini. Kayak gitu. Ya udah itu terserah. Nggak takut? Nggak takut. Karena ancaman dia, ya udah nanti kalau misalkan sampai Indo, tanggung sendiri ya resikonya. Iya siap, nggak apa-apa. Yang penting gue udah bayar denda, kewajiban gue udah gue selesaiin semua, gue izin pamit. Kayak gitu Mbak. Pak Haryanto, mungkin satu dari sekian Mas yang berani seperti Mas Feby. Ya ini saya apresiasi ya Mas. Jadi punya keberanian untuk cerita. Mudah-mudahan ini bisa terbongkar semua. Susah kita akan mendapatkan orang yang mau jujur betul terjadi.
Maka ini akan membuka mata kita semua, pemerintah, kita, semua masyarakat, media. Ini fakta yang tidak bisa kemudian kita abaikan. Data Anda seperti apa Pak Arianto? Ya tren ya, kita bicara tren pertama adalah memang bicara tahun 2020 sampai tahun 2025 adalah basis utamanya digital. Maka kemudian di sana adalah soal informasi. Kami lihat informasi itu banyak sekali. Maka kemudian yang harus dilakukan bagaimana kemudian melakukan edukasi melalui informasi juga. Tandingannya adalah siap atau tidak kemudian semua stakeholder ini menyiapkan platform-platform untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bekerja adalah hak, tetapi tanggung jawab negara adalah memberikan jaminan perlindungan. Misalkan bahaya dan resiko bekerja di Kamboja itu masif sampai ke level desa. Ini harus dilakukan, kalau tidak maka kemudian juga akan menjadi korban. Nah, mungkin KP2MI ke depan akan menjadi pemadam kebakaran, pemulangkan berangkat 100, pulangkan 5, berangkat 1000. Mati 1 tumbuh 1000 kalau iya, ini akan terus terjadi kalau kemudian Indonesia tidak mengambil sikap tegas. Lakukan MOU dengan Kamboja, itu salah satu yang nggak bisa ditawar kembali. Data Anda seberapa banyak warga negara kita? Kalau kita bicara data, itu yang dikeluarkan oleh Kemenlu itu ada 166. Itu adalah data yang orang datang tahun 2024. Orang yang kemudian sudah mengatur izin tinggal itu ada sekitar 1040 sekian. Itu adalah data orang Indonesia yang ada di sana. Maka kemudian bicara soal data itu, kami adalah mendata orang yang mengadu ke kami. Itu dia. Mengadu ke kami adalah tahun 2025 ini trennya naik. Ada 220 korban Kamboja yang tahun 2025 ini. Dua kali lipat loh itu Mas. Dua kali lipat datanya. Ini hanya ada orang yang tahu kami, tahu serikat kami, melapor kami, menguasakan ke kami, kemudian kami proses hukumnya. Berapa ribu lagi kemudian yang tidak melapor. Kayak emas ini. Saya salut karena mereka nggak melapor kemana-mana, mereka bisa kemudian mempunyai inisiatif untuk pulang sendiri. Ini juga harus kemudian kita apresiasi. Ada 100 orang kaya emas untuk bicara dengan lantang, lugas, kemudian berani bicara seperti ini. Saya yakin ini akan merubah situasi untuk lebih baik ke depan. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Mas Feby, Pak Dirjen. Banyak yang kemudian mungkin orang awam di luar sana bertanya-tanya, oke, kalau kemudian pemerintah sudah tahu skemanya seperti apa, sudah bisa dilacak siapa orang-orangnya, sudah tahu alurnya seperti apa, kenapa sampai sekarang masih belum bisa memutus tragedi ini, Pak Rinaldi? Iya, jadi inilah apa yang sedang kita lakukan sekarang, Mbak. Jadi memang proses ini tentunya kita sudah tahu ya, sedang berproses semua. Dan kebetulan saat ini kita mendapatkan amanah untuk ada namanya Des Perlindungan PMI, Mbak. Yang diketuai atau dikoordinir oleh Menko Polkam. Nah, kemudian di situ banyak sekali instansi-instansi atau lembaga, kementerian lembaga yang ikut bergabung. Itulah nanti kita akan membuat suatu strategi bagaimana untuk kita memberantas hal-hal seperti ini. Artinya kita mulai dari akar permasalahannya dulu. Bukan kita mengatakan bahwa kenapa PMI seperti ini. Itu tidak. Itu kan adalah akibat dari sesuatu yang memang dari awalnya kita memang harus kita akui, kita perbaiki. Nah, inilah yang kita coba kita susun strateginya ke depan seperti apa supaya nanti pemerintah bisa mengambil suatu sikap yang sama bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Karena bagaimanapun juga apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya tidak kurang-kurang. Kemlu dengan caranya, kami dengan caranya, kementerian lembaga lain caranya. Cuma tadi itu sinergitas dan sebagainya memang harus lebih diperkuat dalam rangka untuk memastikan bahwa perlindungan PMI kita bisa lebih maksimal. Mungkin gitu, Mbak. Oke, saat ini sedang digarap menuju ke sana ya Mas, karena datanya betul-betul luar biasa. Datanya luar biasa, itu baru data yang bisa terlacak gitu tadi disampaikan oleh Pak Haryanto. Kami juga sebenarnya cukup gelisah melihat Mas Feby yang cukup lantang buka-bukaan di sini. Apakah tidak masalah Mas Feby Anda kemudian berani menyatakan belak-belakan di media, dilihat oleh orang banyak, bahkan mungkin bos-bos Anda di sana juga bisa melihat. Adakah ancaman Mas Feby? Kalau untuk ancaman pasti ini nanti banyak yang ngechat-chat ya. Ya saya sih peduli apa kata orang ya. Yang penting pesan saya itu cuman kayak udah stop. Jangan ada pernah yang tergiur dengan kerja di sana gaji segini. Stop. Cukup saya aja gitu loh. Yang rasain ini saya udah cerita gitu. Kehidupan di sana kayak gimana. Kayak gitu aja sih Mbak. Ancaman ya pasti bakal nanti itu beberapa hari itu pasti bakalan ada ya, tapi ya kita gimana nyikapinnya aja. Nggak takut ya Mas? Nggak.
Mumpung ada Pak Dirjen Perlindungan di sini. Siap melindungi baik itu para pekerja migran kita yang secara legal maupun juga non prosedural begitu ya Mas Febi. Tapi kemudian Anda juga siap bekerjasama ya dengan pihak pemerintah untuk kemudian bisa membongkar hal ini? Siap, siap banget. Karena benar-benar bikin sengsara, bisa dibilang bikin sengsara, bikin benar-benar sengsara sih buat judi online itu, buat pemain, bahkan pekerjanya pun itu sengsara menurut saya. Apa yang Anda rasakan? Mesti rasa trauma seperti apa hingga Anda kemudian pulang, baru 7 bulan saja kerja di sana, pulang udah harus berkonsultasi dengan psikiater, Pak Febi? Gimana ya, karena yang pertama itu yang bikin saya pengen pulang itu karena tekanan yang nggak kuat. Nah ketika balik ke Indo pun saya takut ketemu orang karena saya ngerasa bersalah. Karena di satu sisi ngerasa bersalah, pemikiran saya tuh jauh kayak ketemu orang, jangan-jangan ini ya orang yang kemarin saya ajak sampai kalah ratusan juta. Ada yang ngancam bunuh diri? Banyak Mbak. Sampai bahkan tuh sampai bilang, tolonglah kasih kemenangan. Ini uang buat besok nyokap gue biaya rumah sakit nih. Tolong dibantu. Kalah misalkan. Terus kalah nih dia main, diancam. Gue sumpahin keluarga lu gini. Kan itu kan serangan mental juga gitu loh Mbak ke saya sebenarnya. Dan itu rasa traumanya juga gak bisa sebentar ya Mas? Gak bisa sebentar. Sebenarnya tuh sekarang pun masih ada rasa trauma sebenarnya kayak gitu. Tapi gimana caranya saya buat ngelawan gitu loh. Ya berani speak up kayak gini biar semua juga tahu. Jangan sampai apa yang saya rasain bisa terjadi di mereka semua. Kayak gitu sih. Saya ingin nambahkan satu hal concern ke Mas Febi karena Mas Febi sudah bercerita aktor siapa dan segala macam. Maka kemudian kami juga merasakan bahwa kedepannya Mas Febi itu juga perlu kami dampingi ya. Satu, kami bersedia untuk kemudian melakukan pendampingan dan sekaligus karena ini adalah di media, Mas Febi sudah bicara ditonton ribuan orang dan aktor-aktor itu, maka Mas Febi nanti harus segera ke LPSK untuk mendapatkan pelindungan saksi korban karena berkat Mas Febi ini kemudian mudah-mudahan Pak Dirjen ya bisa kemudian terang benderang, kemudian kita buka bersama dan Mas Febi adalah orang yang harus dilindungi karena mereka adalah orang yang membuka persoalan ini menjadi terang benderang. Itu Mas Febi ya, jadi tetap Mas Febi juga harus berhati-hati. Nanti kita coba untuk dibangun, mungkin Pak Dirjen bisa mendampingi langsung Pak Dirjen kemudian ke LPSK karena Pak Dirjen terbantu karena Mas Febi sudah mau bercerita soal siapa aktor yang sebenarnya jadi judi online dan online scam di Kamboja. Ya, karena nggak banyak juga kemudian mereka yang mau berani berbicara secara belak-belakan di media. Betul. Pak Dirjen. Ya, jadi setuju ya. Jadi Mas Febi nanti ini selain Mas Febi sebenarnya banyak korban-korban lain, tapi mereka itu cenderung untuk tidak tampil seperti ini. Mereka kemudian munculnya itu dalam bentuk influencer. Entah itu TikToker atau apapun, intinya itu menyuarakan kepada masyarakat untuk tidak melakukan menerima tawaran-tawaran yang iming-iming gaji besar tapi pada posisi pekerjaan yang penuh resiko. Nah, nanti apa yang disampaikan oleh Pak Aryan tadi, kami setuju bahwa apa yang sudah disampaikan ini juga harus menjadi ranah dari LPSK. Ya, pendampingan ya. Ada pendampingan. Jadi nanti kami pasti akan menggali lebih banyak lagi apa saja yang mungkin bisa kita lakukan. Tentunya kami kerjasama dengan kementerian lembaga lain, Kementerian Luar Negeri, kementerian-kementerian yang terkait lainnya, supaya apa? Supaya nantinya kami akan memiliki suatu strategi yang sama, bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. KP2MI komitmen untuk hal ini ya? Fokus ini, insya Allah. Oke, mungkin Pak, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat di luar sana yang mungkin juga saat ini sedang menerima godaan-godaan itu? Ya, baik. Pemirsa semuanya, jadi sekali lagi kami perlu menyampaikan bahwa KP2MI tidak melihat korban siapa. Apakah dia itu berangkat secara prosedur atau bukan prosedur, KP2MI pasti melindungi. Apakah ini beritanya viral atau tidak viral? Kalau begitu ada berita yang kami terima, pasti kami lindungi. Tapi kembali lagi, semuanya ini harus kami lakukan secara solutif, artinya terintegrasi dengan kementerian-kementerian lembaga lainnya. Karena apa? Karena kami sendiri tentu tidak memiliki keterbatasan. Tidak mungkin kami bisa melakukan sendiri. Tentu kami sangat terbantu dengan teman-teman dari NGO, LSM, dan tentunya dari korban sendiri yang nanti akan berbicara dan dibantu oleh pihak-pihak lainnya. Intinya apa? Negara, sekali lagi menyatakan kepada masyarakat, jangan mudah tergiur.
dengan bekerja iming-imingan tinggi tadi. Banyak negara-negara lain yang jauh lebih besar memberikan penawaran gaji dan penghasilan yang baik, risiko yang lebih rendah. Tapi kembali lagi, lakukan dengan prosedural. Termasuk juga yang saat ini mungkin saudaranya masih banyak, Pak, tertahan di beberapa negara termasuk Kamboja. Seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi masih banyak lagi. Apa yang bisa dilakukan, Pak, oleh mereka? Oke, jadi inilah kembali lagi kami akan melakukan ya tadi ada sinergitas dengan kementerian lembaga lainnya. Nanti kita akan membuat strategi seperti apa untuk menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Tadi kalau memang diperlukan ada semacam kayak MOU dengan pemerintahan Kamboja dan memang itu kepentingannya baik buat melindungi mereka, kami akan sampaikan itu kepada pihak-pihak terkait. Gitu, Oke, Mbak. luar biasa. Pak Haryanto, ada yang ingin disampaikan terakhir, singkat saja. Ya, saya sederhana saja kepada pemirsa semua, bekerja adalah hak yang nggak bisa dilarang. Tapi kemudian juga berhati-hati di dalam bekerja di negara mana. Kami ingin pastikan bahwa Kamboja, Myanmar, yang tempatnya judi online adalah negara yang tidak mempunyai basis bilateral dengan Indonesia dan tidak menjadi negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, maka hati-hati di dalam menerima informasi berbasis media sosial, baik saudara, teman, siapapun, maka sharing dan konsultasikan untuk tidak tertipu kedua kalinya. Oke, saya senang sekali diskusi kita pada kali ini membuahkan hasil yang luar biasa, komitmen dari KP2MI, kemudian dari SBMI dan juga Mas Febi yang bercerita begitu belak-belakan. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk banyak orang dan juga edukasi yang luar biasa agar hal serupa bisa kita putus. Tragedi pekerja migran Indonesia mendapatkan hal-hal yang tidak semestinya. Terima kasih banyak Pak Haryanto. Mas Febi, terima kasih banyak. Sudah banyak yang nelponin kayak dari tadi. Tenang, ada Pak Dirjen di sini, Mas Febi. Terima kasih banyak Pak Dirjen atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu tadi, Tiara. Baik, Maria Segaf dan juga pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi akan kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Mensesnek menyatakan pemerintah melakukan perbaikan jika dianggap ada kekurangan dalam komunikasi. Pagi. Terima kasih. Selesai. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden. Prasetyo Hadi menyatakan penunjukan terkait tugas dan fungsinya sebagai Mensesnek. Menurut Prasetyo, penunjukan dirinya tak perlu pelantikan dan tugasnya tak berbeda dengan kantor komunikasi kepresidenan. Enggak perlu dilantik, kita semua ya, diharapkan menjadi juru bicara, ya terutama kalau saya itu kan karena posisi sebagai Mensesnek kan diminta juga untuk ikut aktif kan gitu. Oke. Itu yang bedanya dengan PCO ya, Mas ya? Nggak ada, semua barang PCO tetap. Nah kita juga tetap diminta untuk membantu gitu. Oke. Ini hanya untuk memperkuat, karena itu kan kewajiban kita kan. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki. Kita pemerintah memperbaiki, Bapak Presiden sendiri kan juga secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan, ya kita sadari, akan kita perbaiki. Kira-kira begitu, Mas. Prasetyo Hadi berharap setelah penunjukan ini, komunikasi kepada publik akan berjalan lancar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto seolah ingin mengutarakan sendiri apa yang telah dicapainya setelah 6 bulan memimpin negeri. Dalam 2 pekan ini, Kepala Negara meluangkan waktu untuk berdialog dengan berbagai pihak. Keputusan Prabowo untuk turun gunung, menemui perwakilan media, pengusaha, hingga pekerja menimbulkan spekulasi. Ada apa dengan komunikasi istana? Istana membuka diri. Presiden Prabowo Subianto seakan ingin mengutarakan sendiri apa yang telah dicapainya setelah resmi memimpin negeri. Kepala negara membuka dialog langsung dengan berbagai pihak, mulai dari media, pengusaha, hingga perwakilan pekerja.
Di balik langkah taktis Prabowo itu terselip tanya, ada apa dengan komunikasi istana? Mengapa Presiden memilih langsung menemui kolega kerjanya, membuka diri menjawab pertanyaan, menanggapi gagasan, dan mendorong menjadi kebijakan? Sebetulnya selama ini apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk memperbaiki komunikasi melalui pertemuan para pemret, kemudian dengan sarasehan ekonomi itu juga sudah sangat baik. Tapi memang harus ditingkatkan, lebih sering berkomunikasi dengan pelaku pasar, dengan pesan komunikasi yang lebih jelas, dan tentu saja orang-orang profesional yang memang dipercaya oleh Pak Prabowo untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tersebut. Sederet kebijakan telah dikeluarkan Prabowo dalam kurun waktu 6 bulan terakhir setelah resmi dilantik pada 7 Oktober 2024 lalu. Beberapa kebijakan diterima dan bahkan langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Sebut saja pemutihan utang petani dan nelayan. Ya. Lantas, apa yang salah? Benarkah ada blunder komunikasi yang membuat istana terus menuai kritikan? Ya, justru pertanyaan yang muncul di benak saya itu, apakah benar ini masalah komunikasi atau ada masalah dalam kinerja yang sulit dikomunikasikan gitu loh. Kenapa saya tanya begitu? Sebab kalau masalahnya Presiden atau pemerintah lupa mengurusi urusan komunikasi, ya tidak juga. Buktinya apa? Baru pemerintahan kali ini yang dilengkapi dengan kantor komunikasi kepresidenan yang begitu lengkap. Bahkan juru bicara juga konon sampai 6. Ya, pemerintahan ini baru berjalan hampir 6 bulan. Belum setengah tahun berjalan, sehingga pola komunikasi masih terus menyesuaikan dan mencari bentuk, kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak efektif, kadang-kadang bagus, tapi kadang-kadang ada beberapa penyimpangan pesan yang disampaikan. Karena itu menjadi evaluasi terus-menerus bagi pemerintahan Presiden Prabowo dan upaya untuk terus memperbaiki sistem dan tradisi pemerintahan yang akan dibangun oleh beliau. Istana sepakat pola komunikasi perlu diperbaiki untuk merebut kembali kepercayaan rakyat. Prabowo pun sudah memperingatkan jajarannya, jangan sampai sudah banyak terobosan yang dilakukan tapi tidak ada gaung keberhasilan karena narasinya pas-pasan. Sebutlah ada miskomunikasi, ada keteledoran komunikasi dari para pembantunya, dan itu kan juga diakui oleh Presiden, dan Presiden menyampaikan permohonan maaf karena mungkin ini ada kegagapan di awal. Itu hal yang wajar, namun Presiden secara resmi di dalam rapat kabinet, kemudian di rapat-rapat terbatas juga sudah mengingatkan semua menteri, semua pejabat di bawah Presiden di semua level untuk memperbaiki pola komunikasinya agar kemudian tidak memproduksi narasi yang
multitafsir yang bisa ditafsirkan justru negatif sehingga mengganggu kerja-kerja pemerintah. Menurut saya tindakan solutifnya sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama mengefektifkan tim komunikasi presiden, tidak perlu terlalu banyak. Karena semakin banyak personalnya, maka koordinasinya akan semakin menantang. Yang kedua, kita harus sadar bahwa komunikasi itu bukan zat pemutih kain yang mau dicuci. Dan tidak berarti semakin banyak komunikasi semakin baik. Bisa jadi semakin banyak malah semakin celah. Jadi sekuat apapun komunikasi dilakukan, akan lumpuh ketika apa yang dibicarakan, apa yang dikomunikasikan, apa yang disosialisasikan, bahkan dikampanyekan, bertabrakan dengan fakta yang dirasa, yang diamati oleh masyarakat. Pemerintah mengakui bahwa keterbukaan informasi mengenai kebijakan yang dibuat selama ini masih perlu diperbaiki. Namun, tak hanya transparansi dan sosialisasi, penyusunan kebijakan juga sudah semestinya mempertimbangkan partisipasi masyarakat. Pemirsa, bencana tanah bergerak yang terus terjadi menyebabkan kerusakan ratusan rumah warga di 4 pendukuhan yang ada di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah semakin parah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, seorang pegawai minimarket korban hipnotis mendadak viral setelah dibuat linglung oleh pelaku. Uang milik perusahaan sebesar 30 juta yang niat korban setorkan ke bank raib digondol pelaku. Video amatir warga Garut, Jawa Barat memperlihatkan seorang pria pegawai minimarket linglung pasca dihipnotis oleh pelaku kriminal. Kejadian di Bank BJB Banjarwangi. Korban hipnotis bernama Abdul Aziz ini ditemukan di wilayah Desa Maroko, Kecamatan Cibalaong, atau berjarak belasan kilometer dari tempat korban bekerja yang berada di Kecamatan Banjarwangi. Setelah diselamatkan warga sekitar, korban kemudian langsung dibawa keluarga dalam keadaan syok berat. Korban yang terlihat depresi lantaran uang perusahaan sebesar 30 juta yang niatnya disetorkan ke bank malah raib digondol pelaku hipnotis. Polisi kini tengah melakukan pendalaman dan penyelidikan atas tindak kejahatan hipnotis yang marak di Garut. Untuk korban, saat ini belum bisa dimintai keterangan oleh petugas karena masih sulit berkomunikasi. Korban hipnotis sekarang ada di Maroko. Bencana tanah bergerak yang terus terjadi menyebabkan kerusakan ratusan rumah warga di 4 pendukuhan yang ada di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah semakin parah. Dari total 127 rumah warga yang rusak, 104 diantaranya mengalami kerusakan berat. Warga khawatir rumahnya akan roboh. Tak hanya itu pemirsa, bencana tanah bergerak juga menyebabkan infrastruktur jalan perkampungan rusak di sejumlah titik. Titik mahkota longsor berada di Dukuh Kerajaan Desa Mendala, arah barat laut dengan kemiringan 60 derajat. Kita akan perbarui seperti apa kemudian ini kondisi di Brebes, Jawa Tengah. Pemirsa sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini Bupati Brebes, Ibu Paramita Widyakusuma. Selamat malam, Ibu Bupati. Selamat malam, Mbak. Baik, Ibu, tentunya kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Izin kami untuk mengupdate informasi dan juga kondisi terkini, Bu. Apakah kemudian ini pergerakan tanah masih dirasakan di sana, Ibu Paramita?
Ya Mbak, di pergerakan tanah malam ini masih ada Mbak di titik lokasi. Baik, mungkin juga bisa diinformasikan Ibu Paramita, ini hingga hari ini sudah berapa banyak rumah yang rusak dan juga fasilitas umum yang terdampak di sana, termasuk warga juga mungkin? Pengungsi saat ini ada 367 yang mengungsi dan kerusakan rumah sebanyak 107 rumah dengan rusak berat. Kemudian jalan-jalan juga rusak semuanya, rusak berat, dan kami juga sudah bersama Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Perwaskim untuk melihat kondisi di lapangan, dan nantinya kami juga akan segera melihat berapa banyak yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan maupun rumah yang rusak. Baik, kalau dari pantauan Ibu untuk sementara waktu ini rumah-rumah yang rusak bahkan sampai rusak berat ini memang karena pergerakan tanah atau pergeseran tersebut kah? Atau memang ada faktor lain Bu? Misalnya rumah-rumah tersebut ini berdiri di tempat yang tidak semestinya begitu? Kalau saat ini memang rumah bergerak ini karena pergerakan tanah, dan kami juga sudah menghubungi Badan Geologi dari Semarang. Nanti akan Halo, ya baik, silakan Bu. Ya, nanti kita akan menunggu kajian dari hasil Badan Geologi dari Semarang, apakah tempat tersebut masih layak ditinggali atau mungkin akan direlokasi. Direlokasi, baik. Oke, baik. Untuk saat ini penanganan terhadap warga terdampak sudah sejauh apa Bu? Bantuan yang diberikan kepada mereka mungkin? Saat ini bantuan makanan sudah tercukupi, ratusan bahan makanan yang sudah disiapkan seperti beras, telur, mie, sayuran, sarden, dan semuanya sudah semua tersedia. Dan kemudian bantuan selimut, terus kemudian tempat tidur, terus kemudian obat-obatan sudah tersedia semua. Kita juga menyiapkan dapur umum dan juga puskesmas yang siap 24 jam di sini menangani warga apabila warga masyarakat ada yang sakit. Baik, tapi untuk secara keseluruhan kalau Ibu melihat ini apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini, Bu Paramita? Saat ini pengungsi hanya membutuhkan makanan, Mbak. Makanan yang tercukupi dan tempat tinggal. Tempat tinggal sementara untuk berteduh karena di sini masih cuacanya masih hujan dan sampai detik ini juga hujannya belum reda. Baik, kami tentu mendoakan agar cuaca segera kondusif dan juga membaik di sana, Bu Paramita, agar para pengungsi ini juga bisa secepatnya untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan Bupati Brebes, Ibu Paramita Widya Kusuma. Sehat selalu Ibu. Pemirsa, ribuan peziarah umat Katolik di berbagai daerah berdatangan ke Larantuka NTT untuk mengikuti prosesi sakral Semana Santa. Prosesi Semana Santa di Larantuka merupakan agenda ritual yang dinanti setiap kali memperingati kematian Yesus hingga Paskah nanti. Hujan deras mengguyur kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur saat prosesi sakral Semana Santa, pemirsa. Meski diguyur hujan deras sejak pagi hari, prosesi Semana Santa berjalan khidmat. Ibadah diawali dengan prosesi laut dan ratusan perahu serta kapal laut dikerahkan untuk mengantar para peziarah dalam prosesi bahari mengantar Tuan Meninu dari pesisir pantai kota Rowido menuju pantai Kuce. Seluruh peziarah yang mengantar Tuan Meninu akan menggunakan perahu tanpa mesin.
Para peziarah yang ikut dalam prosesi ini mengenakan pakaian serba hitam. Ini merupakan sebagai tanda bahwa mereka berkabung atau atas kematian Yesus Kristus. Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta hari ini menggelar Misa Jumat Agung sebagai rangkaian Trihari Suci Paskah tahun 2025. Memasuki hari kedua, ya pemirsa, pada Misa Jumat Agung hari ini, para umat antusias mengisi kursi yang disediakan oleh pihak pengelola katedral. Humas Gereja Katedral Jakarta, Susi Suwadi, menegaskan dari total 4.600 kursi yang disiapkan panitia, misa kedua nampak penuh dan dipadati oleh umat Katolik. Pada gelaran Misa Paskah 2025, seluruh persiapan mendapatkan bantuan dari Masjid Istiqlal dengan sejumlah personil disiagakan pada terowongan silaturahmi yang dibuka selama Paskah. Ya, kita akan update informasi di Gereja Katedral Jakarta pada malam hari ini, pemirsa, bersama dengan Yohanes Leonardo yang sudah berada di lokasi. Selamat malam, Ardo. Seperti apa kemudian persiapan misa yang akan digelar hari Minggu dan juga jalannya misa Jumat Agung yang hari ini digelar? Ya, selamat malam Tiara, Rahab, dan pemirsa. Memang untuk rangkaian misa pada Jumat Agung hari ini, dalam Trihari Suci Paskah begitu ya. Memang untuk rangkaian Jumat Agung sendiri saat ini sudah sampai di menjelang berakhir begitu ya, untuk misa kedua sekaligus misa ketiga sekaligus misa terakhir pada hari ini. Tadi sudah berkatan terakhir dipimpin oleh Romo Yohanes Diodotus dan juga Romo Andre yang memberikan homili atau juga khotbah begitu ya kepada para umat Katolik di Gereja Katedral. Dan untuk tingkat kepadatan atau juga kehadiran umatnya sendiri memang berbeda dengan pada pukul 12 dan juga pukul 15 sore tadi. Memang untuk jumlah umat yang hadir memang tidak sebanyak pada siang dan sore hari tadi, karena memang dapat kami saksikan sendiri bahwa di tenda-tenda luar yang kapasitasnya ini sekitar 2.500 kursi tidak semuanya terisi penuh, hanya di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri saya yang terisi penuh, dan sebelah kanan masih ada beberapa yang jarang-jarang. Berbeda dengan pada sore dan juga pada siang hari tadi yang padat baik di dalam maupun di luar. Dan sebagai informasi Tiara, untuk jumlah kursi yang disediakan oleh pengelola Gereja Katedral adalah sebanyak 4.600. Dengan sebaran 2.500 di luar, ada sekitar 600 di dalam, dan kemudian ada 500 di Plaza Maria atau Gua Maria, serta ada sekitar 850 di Geraha Pemuda. Dan memang jika di dalam sudah penuh, maka umat akan diadakan di luar. Dan untuk persiapan besok sendiri, memang sejak hari Kamis Putih kemarin, bahkan sejak Minggu Palma kemarin, disiagakan sekitar 200 personel dari kepolisian yang bersiaga di sekitaran Gereja Katedral Jakarta dan mengantisipasi adanya gangguan ataupun juga memastikan jalannya ibadah berjalan lancar. Dan hingga saat ini ibadah dapat berjalan lancar dengan total sudah 3 misa pada hari ini, termasuk dengan jalan salib kreatif dari OMK atau Orang Muda Katolik di Gereja Katedral yang berlangsung pada pagi hari tadi. Dan besok rencananya untuk gelaran misa Sabtu Suci atau Malam Paskah ini akan berlangsung pada 2 sesi misa. Yang pertama adalah misa pada pukul 17 sore waktu Indonesia Barat, serta misa malam pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dengan misa sore besok rencananya ini akan dipimpin oleh Romo Albertus Hani Hartoko, kemudian juga akan dipimpin juga oleh Romo Andre. Dan untuk misa pada malam harinya akan dipimpin oleh Romo Yohanes Diodotus, kemudian Romo Maskarius Marsono, serta Romo Mardiat Maja yang nantinya akan memimpin 2 misa atau pada malam suci Paskah yang akan berlangsung besok. Dan memang tadi jika kami sedikit melihat ke belakang begitu ya, memang saat ini para umat sendiri sudah mulai meninggalkan Gereja Katedral sendiri, karena memang rangkaian misa untuk Jumat Agung ini sudah selesai. Dan sebagai catatan, dalam menyemarakan Pekan Suci Paskah sendiri, memang untuk Gereja Katedral Jakarta menyiapkan beberapa ornamen-ornamen khusus. Dan pada Jumat Agung ini sendiri disediakan
ornamen ataupun juga miniatur Bukit Golgota serta salib di mana tempat Yesus disalibkan di Yerusalem, di mana kemudian persisnya Bukit Golgota miniatur ini disediakan atau disiapkan di depan halaman Gereja Katolik Katedral Jakarta yang letaknya ada samping persis di terowongan ataupun juga di terowongan yang silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta. Dan demikian untuk laporan sementara kami dari Gereja Katedral Jakarta. Saya kembalikan lagi ke Anda, Tiara, di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yohanes Leonardo, melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, keributan terjadi di dekat TPU Pondok Rangon, Depok, Jawa Barat pada Jumat pagi. 3 mobil hancur akibat kemarahan warga. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, alami mati mesin dan kandas, 20 orang penumpang kapal motor berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Para korban kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Yosudarso Dobo dengan selamat. Ya, beginilah gambaran video amatir yang diambil saat proses evakuasi tim rescue unit siaga SAR Dobo terhadap 20 orang penumpang yang berada di pesisir pantai Pulau Babi, Kecamatan Pulau Aru, Kepulauan Aru, Maluku. Sebelumnya kapal motor yang ditumpangi 20 orang ini diberangkatkan dari Kota Dobo sekitar 18.00 WIT dengan tujuan Desa Laininir, Kecamatan Aru Selatan. Namun dalam perjalanan kapal motor tersebut mengalami gangguan mesin hingga hanyut bahkan kandas, tepatnya di perairan Pulau Babi. Tim rescue unit siaga SAR Dobo menerima laporan tersebut, kemudian mengerahkan tim SAR lainnya untuk menyisir dan berhasil menemukan korban di pesisir pantai Pulau Babi. Para korban kemudian dievakuasi dengan menggunakan 2 unit speedboat menuju Kota Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Pihak Rumah Sakit Persada Malang buka suara atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum dokter IGD. Rumah sakit membenarkan bahwa pada September 2022 ada pasien yang rawat inap di rumah sakit dan dokter tersebut menyalahi SOP dan telah dinonaktifkan dari rumah sakit. Manajemen Rumah Sakit Persada Kota Malang membenarkan bahwa dokter IGD yang viral diduga melakukan pelecehan seksual pada pasien rawat inap atas nama AY adalah dokter IGD rumah sakit. Investigasi internal telah dilakukan rumah sakit. Dokter AY tidak mengaku bahwa melakukan pelecehan seksual. Namun pihak rumah sakit membenarkan hasil pemeriksaan dokter AY bahwa saat pemeriksaan tidak didampingi perawat sesuai SOP yang seharusnya. Saat ini dokter tersebut sudah dinonaktifkan dari rumah sakit. Kini rumah sakit menunggu pengaduan korban dan proses hukum untuk melakukan langkah berikutnya. Sebenarnya Persada itu sudah membuat keputusan memberikan sanksi yang paling berat, tapi sifatnya sementara. Baru kalau kita permanenkan itu berarti yang bersangkutan dikeluarkan dari Persada. Tapi sikap untuk dia tidak bisa praktek kewenangan itu sama dengan ekuivalen dengan sanksi yang paling berat. Sebelumnya, pengakuan seorang wanita asal Bandung yang viral di media sosial akibat mengalami trauma usai mendapatkan pelecehan dari oknum dokter di salah satu rumah sakit di Kota Malang mendapat perhatian khusus dari Wakil Menteri Kesehatan RI. Wamenkes kembali menegaskan oknum yang terlibat tindak asusila bisa dilakukan pencabutan surat tanda registrasi secara permanen. Ada kegiatan-kegiatan yang bersifat asusila, maka nanti ini akan ditindaklanjuti tidak hanya dari aspek etikanya, tetapi akan ditindaklanjuti dari aspek hukum dan aspek legalitas aturan-aturannya. Misalnya beberapa waktu yang lalu ada juga kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan asusila. Itu sudah kita cabut STR-nya, sudah tanda registrasinya. Selain itu, Kemenkes juga akan menerapkan tes psikologis untuk calon dokter, sehingga dapat menyaring seseorang yang tidak cocok jadi dokter meski secara akademis lulus. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan.
Pemirsa, penghuni sebuah kamar kos di Ciamis, Jawa Barat digegerkan oleh penemuan mayat wanita yang terbungkus selimut. Identitas korban belum diketahui hingga saat ini. Jenazah seorang wanita ditemukan warga terbungkus selimut di salah satu kamar kos di Jalan Iwa Kusuma, Pabuaran, Ciamis, Jawa Barat. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Namun, petugas tidak menemukan identitas pada korban perempuan yang berusia sekitar 20 tahunan ini. Perempuan atau perempuan? Perempuan. Ibu tahu, kenal? Kalau sama cowoknya kenal, ada suka jajan di sini. Kalau dengan perempuannya? Enggak. Enggak. Usianya kira-kira berapa tahun, Bu? Yang cowoknya 28 tahun ada. Yang perempuannya? Yang perempuannya 23 tahunan. Di saat kejadian Ibu ada di mana? Di sini. Di sini ya. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke ruang jenazah RSUD Ciamis. Diketahui penyewa kamar kos adalah seorang pria yang baru saja menghuni selama 6 bulan. Saat penemuan mayat, penghuni kamar tidak ada di lokasi. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Keributan terjadi di dekat TPU Pondok Ranggon, Depok, Jawa Barat, pemirsa, pada Jumat pagi. 3 mobil hancur akibat kemarahan warga. 1 mobil terbakar dan 2 mobil lainnya hancur di dekat tempat pemakaman umum Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Diduga insiden tersebut buntut dari kemarahan massa atas penangkapan seorang warga. Peristiwa penangkapan sendiri terjadi pada Jumat dini hari, namun penangkapan tersebut mendapat penolakan dari warga setempat yang kemudian memicu ketegangan. Warga yang kesal kemudian melampiaskan kemarahannya dengan merusak 3 unit mobil. AKBP Bambang Prakoso, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, menyatakan penjemputan paksa terhadap seorang warga dilakukan aparat karena yang bersangkutan telah mangkir 2 kali dari pemanggilan sebagai tersangka. Adapun kasus yang menjerat pelaku terkait kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. Saat ini pemirsa, petugas masih berjaga di sekitar lokasi untuk mencegah peristiwa berlanjut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini, pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Maya Segaf, pemirsa. Kita berdua pamit, tapi saat lagi dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Dwi Anggi yang mengangkat tema Mengenang Titi Puspa. Kita berdua pamit, pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.